60% of teenagers have experienced some sort of cyberbullying. 87% of young people have seen cyberbullying occurring online. Loser, you're so ugly. No one likes you. You! Cyberbullying could have greater impact on a child compared to face-to-face bullying. Cyberbullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita telah diberinya nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu sehingga kita dapat mengikuti acara perkuliahan dan dapat menyelesaikan tugas-tugas kita secara baik dan benar. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen, yaitu Ibu Armita Sari SPD MPD selaku dosen mata kuliah Praktikum Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial, dan yang saya sayangi teman-teman spiritual. Perkenalkan, nama saya Siti Arafah Harahap dengan NIM 1232351002 akan menampilkan sebuah video layanan yang ada pada salah satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi dengan topik cyberbullying, di mana sasaran layanan ini ditujukan kepada siswa-siswi kelas 7 SMP 13 Negeri. Selamat berangkaikan salam adalah sama-sama kita hadirkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu dan kita sayang ya. Nah, tadi kan kita udah kenalan tadi kan. Jadi biar lebih lengkapnya lagi adik-adik tahu tentang latar belakang kakak. Jadi tadi perkenalkan nama kakak itu kakak Siti Arafah. Jadi kakak itu sekarang sedang menempuh jenjang pendidikan S1 bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan bimbingan dan konseling. Jadi kakak itu sekarang baru semester 2 ya adik-adik. Jadi sekarang kita lanjut aja ya. Jadi di sini kakak akan memberikan kepada adik-adik semuanya salah satu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Nah, salah satunya itu yaitu layanan informasi. Adik-adik udah ada yang tahu nggak layanan informasi itu apa? Dari kata informasi, boleh dong berikan pendapatnya? Dari kata informasi. Ayo dong, siapa? Berita gitu ya? Oke, benar sekali. Jadi layanan informasi itu nanti yang akan kakak berikan, di mana itu isinya tentang sebuah informasi di mana berupa gagasan atau topik yang sedang mungkin lagi tren ya, yang nantinya akan kakak berikan kepada adik-adik semua. Jadi itu nanti adapun tujuannya itu nanti adalah memberikan pengetahuan baru kepada adik-adik semua, terus membuat adik-adik semua untuk dapat berpikir yang mana gitu yang baik, setelah mengetahui informasi itu mana yang baik, bisa mengambil keputusan yang baik, bisa mengambil
membedakan mana yang baik dan buruk itu adik-adik semuanya. Jadi topik kita pada hari ini yaitu tentang cyberbullying. Nah, ada yang tahu nggak cyberbullying itu apa? Dia sejenis kayak bully juga. Ada tahu ya? Nah, kayak nanti di sini kakak akan memberitahu kepada adik semua itu apa cyberbullying, apa itu sebabnya, apa akibatnya, terus apa solusinya kalau misalnya kita terkena cyberbullying itu. Jadi sebelum itu di sini kita akan menggunakan beberapa asas. Ada 4 asasnya. Asas yang pertama itu adalah asas kegiatan. Jadi adik-adik semua ini kakak harapkan nanti aktif ya, memberikan pendapatnya, memberikan idenya, memberikan solusinya, atau mungkin bercerita. Kalau misalnya adik-adik semua itu ternyata selama hari ini terkena cyberbullying gitu, boleh banget bercerita dengan kakak dan teman-teman semuanya ya. Kemudian ada asas keterbukaan, jadi adik semua harus terbuka kepada teman-teman semuanya, kepada kakak juga nanti, terbuka dalam hal apa, bercerita, memberikan pendapatnya dan lain sebagainya, gitu ya adik-adik. Kemudian ada asas kenormatifan, jadi nanti ada yang ingin berpendapat atau bercerita, diangkat dulu tangannya seperti ini, nanti setelah kakak mempersilahkan, adik-adik semua boleh memberikan pendapatnya, idenya, atau mungkin ingin bercerita kepada kakak ataupun teman-teman sekaliannya juga ya. Kemudian ada asas kerahasiaan, jadi jika ada nanti teman-teman yang memiliki cerita, kalau misalnya ternyata itu sama dia terkena cyberbullying, atau mungkin dia adalah seorang pelakunya gitu, apa dia sadari, boleh banget bercerita, tetapi teman-teman semuanya harus merahasiakannya, nggak boleh tahu kelas yang di samping sana, nggak boleh tahu, jadi cuma kita aja. Jadi sampai di sini ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, biar kita lanjut ke tahap selanjutnya. Sudah paham semuanya? Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk ke topik ini, nanti adik-adik semua kena PPT-nya nggak bisa ditampilkan ya. Jadi tadi kakak ada sebuah PPT, mungkin ada juga sebuah video gitu untuk diberikan. Jadi tadi memang nggak ini ya. Jadi baiklah, kita langsung aja masuk ke dalam materi ya. Jadi cyberbullying itu adik-adik semuanya adalah sebuah tindakan yang agresif, tindakan yang melecehkan, tindakan yang merendahkan seseorang melalui apa? Melalui teknik apa? Melalui teknologi digital. Jadi ada semua yang tahu nggak teknologi digital itu apa? Ya, betul sekali, dari HP. Jadi itu bentuk pelecehannya itu seperti menyebarkan foto, video yang sifatnya merendahkan. Misalnya ini seperti adik-adik semua ini wajahnya tetapi itu badannya itu maaf cakapnya itu yang tidak baik gitu, yang enggak sepantasnya untuk dilihat, disebarkan oleh orang lain. Padahal itu bukan adik-adik semuanya gitu. Dan kemudian juga pelecehannya itu seperti menyebarkan informasi yang hoax gitu. Jadi misalnya dia bilang ada informasi kayak gini nih, padahal tuh nggak betul gitu. Kemudian ada yang membuat akun samaran. Jadi akun samaran ini tuh yang betul khusus dibuat untuk menargetkan seseorang. Misalnya itu ngechat yang ditargetkan itu, dibilangnya misalnya kayak gini. Kayak dia diancam gitu, dia minta transfer dana misalnya gitu, dibilang kalau misalnya keluarga dekat atau teman dekat lagi misalnya kecelakaan, jadi padahal itu semuanya penjebakan gitu. Nah, jadi dampak psikologis dari cyberbullying ini bisa mengakibatkan seseorang itu depresi yang sangat tinggi, kemudian bisa meningkatkan kecemasan yang sangat tinggi, dan kemudian bisa membuat seseorang itu berpikir untuk membunuh diri dari semuanya. Jadi pernah ada satu masalah di kakak kutip dari Australia, di mana dia itu pelakunya itu dari teman sekelasnya seperti dari semua ini. Jadi itu ada video dia tuh tidur, jadi tiba-tiba tidur divideokan oleh temannya yang jahil ini. Jadi disebarkan sehingga dia jadi kalau misalnya kalau sekarang itu kita bilang stiker, ada yang tahu kan kalau di WhatsApp itu ada stiker orang-orang yang seperti ini ya, tahu kan? Nah, ya jadi itu disebarkan seperti itu, tapi bukan hal yang lucu kayak gitu, tapi dia kayak macam porno ya dia seperti itu. Jadi sehingga dia depresi yang sangat tingkat tinggi, sehingga menimbulkan pada dirinya itu adanya ingin bunuh
dan itu dia kelas 3 SMP gitu semuanya. Nah, baik, adapun jenis-jenis dalam penindasan ini seperti yang ada di bawah pastinya itu adalah HP ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan media sosial, kalau misalnya Instagram kita masih bisa privat ya, jadi kita bisa menentukan siapa pertemanan kita gitu kan. Tapi kalau misalnya di Facebook itu nggak bisa. Seluruh dunia bisa melihat postingan kita. Mau dia misalnya di India atau misalnya di Thailand, dia bisa lihat postingan kita yang sedang ada di Medan ini gitu. Jadi itu sangat luas ya jangkauannya. Jadi kakak sarankan kalau misalnya mau menggunakan media sosial itu harus pandai-pandai dalam memprivasi akun dan dalam memposting hal-hal yang positif aja. Jangan hal-hal yang negatif karena kita masih sekolah, karena kita masih dalam pengawasan orang tua. Jadi kemudian jika adik-adik semuanya terkena cyberbullying ini atau mungkin adik-adik semuanya adalah seorang pelakunya tanpa adik-adik sadari, nah terkadang pelakunya itu bukanlah memang dia tahu kok maksudnya dia itu melakukan cyberbullying gitu. Ya seperti yang bilang tadi dia video gitu, video yang kawannya itu, nah ternyata itu udah termasuk melakukan tindakan cyberbullying ya teman-teman. Jadi adik-adik semua harus tahu informasi ini agar betul-betul bisa menggunakan sebaik-baiknya media sosial itu sesuai dengan usia kita ya. Kemudian cara mengatasinya jika kita terkena cyberbullying ini, nah adik-adik itu nggak salah sebetulnya kalau misalnya adik-adik itu terkena gitu. Mungkin ada orang-orang yang jahil kepada adik-adik. Jadi harus konsultasi kepada orang tua. Kasih tahu orang tua bahwasanya mak ya ada yang begini sama adik abang kayak gitu. Kalau misalnya lagi di sekolah kayak gitu, misalnya antara teman gitu kan, nah kasih tahu sama guru BK-nya atau kasih tahu sama wali kelasnya. Jadi biar bisa ditindaklanjuti sebelum menciptakan hal-hal yang bisa membuat kita untuk menjadi adanya pemikiran untuk bunuh diri ya tadi. Oke, jadi sampai di sini selesai udah informasi yang kakak berikan kepada adik semuanya. Di sini kakak membuka sesi tanya jawab kepada adik-adik. Jadi jika ada ingin memberikan pertanyaan, boleh angkat tangannya dan berikan pertanyaannya kepada kakak yang kakak akan jawab. Ada adik-adik? Kayaknya tidak ada ya. Kita langsung aja ya. Nah, jadi terkait dengan materi yang telah kakak jelaskan tadi, apakah materi ini, informasi ini sudah jelas menurut adik-adik tersampaikan? Sudah jelas? Oke, baik. Jadi semoga layanan informasi ini kalau yang kakak sampaikan ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya, serta dapat menjadikan informasi ini diimplementasikan ya dalam kehidupan hari-hari. Maksudnya diimplementasikan itu dipraktikkan dalam kehidupan hari-hari ya. Jadi baik-baik menggunakan media sosial, jangan posting foto-foto yang tidak pantas.